hari datang seorang laki-laki kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya puasa, tapi saya tidak kuat ini. Saya minta izin untuk berbuka." Kemudian Nabi memberinya izin. Datang lagi orang lain meminta izin, lalu Nabi mengizinkan. Datang lagi orang meminta izin, Nabi pun mengizinkan. Hatta ja'a rajulun faqala ya Rasulullah, fatatani min ahlika dhallata sa'imatain wa innahuma tastahyiyani an ta'tiyaka fa'dhan lahuma faltuftira. Kemudian datang seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ada dua orang wanita yang masih muda, masih dari kalangan keluarga engkau, masih orang-orang Quraisy. Kedua wanita muda itu berpuasa dan mereka malu mendatangi engkau untuk meminta izin berbuka puasa, yakni enggak jadi puasa. Maka berikanlah izin kepada mereka berdua untuk berpuasa." Fa'arada anhu thumma 'awadahu fa'arada anhu thumma 'awadahu fa'arada anhu thumma 'awadahu fa'arada anhu. Nabi berpaling, tidak melayani omongan laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu mengulangi perkataannya, Nabi berpaling lagi. Laki-laki itu pun mengulangi perkataannya, Nabi berpaling lagi sampai 4 kali. Laki-laki itu berkata lagi, Nabi berpaling lagi. Faqala innahuma lam tasuma wa kaifa sama man dhalla hadzal yawma ya'kulu luhuman nas idhhab famurhuma in kanata sha'imataini faltastaqi'a. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kedua wanita itu tidak berpuasa dan mereka sudah makan. Bagaimana orang yang memakan daging manusia kok disebut berpuasa? Kalau tidak percaya, kamu pergi, suruhlah kedua perempuan itu untuk memuntahkan sesuatu dari perutnya. Faraja'a ilaihima fa akhbarahuma fastaqa'ata faqa'at kullu wahidatin 'alaqatan min damin. Kemudian laki-laki itu kembali kepada wanita tersebut dan memberitahu kepada keduanya supaya mereka memuntahkan isi perutnya. Kemudian mereka pun berusaha memuntahkan isi perutnya, maka keluarlah gumpalan darah. Kemudian sahabat itu kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kejadian tersebut. Faqala walladzi nafsi biyadihi law baqiyata fi butunihima la akalathuma an-nar. Maka Nabi bersabda, demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya, seandainya gumpalan-gumpalan darah itu masih ada di perut mereka, maka mereka akan ditelan oleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bulan Ramadan adalah bulan wajib berpuasa, perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum diwajibkannya berpuasa, baginda Nabi pernah memerintahkan puasa-puasa sebelum Ramadan. Di antaranya puasa Asyura. Itu Nabi perintahkan lebih dulu sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Dan semua agama hampir mengajarkan tentang puasa. Semua agama. Apalagi agama-agama samawi, agama yang dari langit,
Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama bikinan manusia pun mereka mengajarkan puasa. Karena ada agama samawi yang sumbernya dari wahyu, ada juga agama ardi yang sumbernya daripada filosof-filosof, daripada para pendeta-pendeta, Brahmana-Brahmana. Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, semua mengajarkan puasa. Semua sepakat puasa itu baik untuk mengendalikan nafsu, untuk kesehatan. Bahkan orang yang tidak percaya kepada agama, orang yang tidak percaya kepada akhirat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, mereka sepakat bahwa puasa itu baik. Agama tidak percaya, pahala, dosa, tidak percaya. Tapi mereka percaya kalau puasa itu baik. Apalagi dokter yang sudah nyuruh, ya kan? Apalagi dokter sudah nyuruh, oh bapak ini tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, nurut dia. Apapun agamanya, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, semua mengatakan puasa itu baik. Anggota tubuh kita ini memang membutuhkan puasa. Gigi kita ini butuh puasa, masa mau ngunyah terus, ya kan? Ginjal kita butuh dengan puasa. Liver kita butuh dengan puasa. Alat pencernaan kita butuh dengan puasa. Alat peredaran darah kita butuh dengan puasa. Anggota tubuh kita ini butuh dengan puasa. Terus yang nggak mau puasa itu siapa? Yang nggak mau puasa adalah nafsu kita. Nafsunya itu yang nggak mau. Anggota tubuh ini butuh dengan puasa, butuh dengan istirahat. Kalau orang kekurangan makan itu penyakit, tapi tentu penyakitnya nggak macam-macam. Justru orang yang kebanyakan makan yang penyakitnya macam-macam. Saya belum lama ini ketemu orang, Pak. Dia sudah 30 tahun makan ngerowot. Tahu istilah ngerowot ya? Itu makannya nasi jagung tok, nggak pakai lauk. Nasi jagung tok, nggak pakai lauk sama sekali. Itu lu badannya sehat, seger buger aja. Memang kurus tapi sehat, lincah. Sudah 30 tahun ngerowot itu. Luar biasa. Hanya makan nasi jagung tok, nggak pakai lauk sama sekali. Apalagi gorengan-gorengan. Itu di Jombang saya ketemu orangnya, sehat. Di Bangkalan Madura saya ketemu kiai, masih cicitnya Syekhuna Khalil. Cicitnya namanya Kiai Toha Khalili, tinggal di Kelean, Kecamatan Socah, Bangkalan. Kalau dari makam kira-kira 4 atau 5 kilo. Itu Kiai Toha Khalili sudah meninggalkan makanan bermacam-macam hampir 12 tahun. Yang dimakan apa? Hanya daging sapi dan ikan-ikan yang hidup di dasar lautan. Sayuran sudah nggak makan, sudah 12 tahun. Sayuran itu loh, nggak makan. Buah-buahan nggak makan. Kata beliau ini, siapa yang bilang sayuran itu sehat? Wong itu sayuran dari bibitnya saja, untuk mendapatkan bibit unggul itu dengan cara kimia kok. Disiram dengan obat-obatan, disemprot dengan obat-obatan. Itu sayuran, katakanlah kubis, bolak-balik disemprot.
Siapa bilang sehat? Tak pikir-pikir ya bener juga sih. Jadi bila sudah tidak makan sayuran, tidak makan buah-buahan, apalagi buah-buahan Cina, itu dari Cina entah berapa bulan yang lalu itu, ya, dari gunung sampai ke bawah, dari bawah sampai ke kota, kemudian di packing, masukkan ke kontainer, dikirim lewat kapal laut, sampai sini mandek lagi di pelabuhan, nanti baru dikirim ke kota-kota, ke agen-agen, sampai pedagang, sampai di rumah kita itu sudah berapa bulan. Jangan-jangan jeruk ini sudah 4 bulan, 5 bulan. Itu kalau nggak diapa-apain nggak mungkin. Jadi beliau hanya makan daging sapi, itu pun sapi yang hidup di kampung-kampung, nggak mau yang diternak. Dan ikan-ikan laut yang hidupnya di pedalaman lautan. Kalau bahasa tongkol yang hidup masih di atas-atas nggak mau itu, karena sudah banyak makan buangan-buangan orang itu. Jadi hidupnya di pedalaman. Itu loh, ternyata badannya sehat-sehat aja, walaupun tidak makan macam-macam. Bahkan saya pernah ketemu orang hanya makan buah tok, nasi tidak makan, daging-daging tidak makan, ikan-ikan tidak makan, makannya hanya buah-buahan tok. Jadi kita lagi ngumpul gini, kita makan nasi, dia makan buah. Kita habis 1 piring, dia sudah 2 piring buahnya. Buahnya sudah 2 piring habisnya. Itu tidak makan lain-lain. Gorengan tidak makan, nasi tidak makan, buah tok. Dan itu dia jalani sudah hampir 5 tahun mungkin. Itulah ya hidup juga. Masya Allah. Dan itu Kiai Toha Khalili makannya setiap per 16 jam. 16 jam baru perut diisi. 16 jam baru perut diisi. Masya Allah. Jadi puasa ini disepakati oleh semua orang, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, bahkan orang yang tidak percaya kepada agama sekalipun, semua sepakat puasa itu baik. Apalagi diajarkan agama, sudah baik, dapat pahala lagi. Kalau mereka kan puasa belum tentu pahala. Nabi SAW memerintahkan pada satu hari semua sahabat supaya puasa. Besok puasa semua ya. Jangan ada yang buka puasa kecuali minta izin dulu, baru saya izinkan. Akhirnya para sahabat berpuasa semua, tetapi kemudian ada yang datang minta izin berbuka, diberi izin. Datang lagi orang minta izin berbuka, diberi izin. Datang lagi orang minta izin, diberi izin untuk berbuka tidak puasa. Karena kemungkinan besar ini puasanya puasa sunnah. Karena puasa itu hukumnya bisa 4. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Tidak ada puasa yang mubah, nih tidak ada. Hukum puasa 4 ini. Yang wajib seperti Ramadan, atau qadha puasa Ramadan, itu juga wajib. Atau nazar, ketika anaknya sakit kemudian bernazar, ya Allah, kalau anak saya dikasih sembuh, saya akan puasa 3 hari. Maka ketika anaknya sembuh, wajib dia untuk puasa. Ya Allah, kalau istri mengizinkan saya kawin lagi, saya akan puasa 40 hari. Ada nazar, maka menjadi wajib. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang mingguan Senin Kemis, yang bulanan yaitu ayyamul bid dan ayyamus sud. Ayyamul bid
ketika bulan bersinar terang, tanggal 13, tanggal 13, 14, 15. Ini 3 hari berturut-turut ketika bulan bersinar terang. Atau ayyamus sud, ketika bulan gelap, tanggal 28, 29 dan 30. Ini ayyamus sud. Kalau ternyata tanggalnya 29, enggak 30, tetap 28, 29 dan tanggal 1. Karena tanggal 1 juga bulan enggak begitu nongol. Itu yang bulanan. Kalau yang tahunan seperti puasa Muharram, kemudian puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 6 hari bulan Syawal, itu yang tahunan. Kalau yang Senin Kemis, Senin Kemis mingguan. ada tutupannya. Kalau hari Senin itu riwayat Muslim pun ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma taqulu fi shaumil Itsnain?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan mengenai puasa Senin? Tuhan ini puasa Senin. Kenapa? Kata beliau, li'anni wulidtu fihi, karena saya dilahirkan pada hari Senin. Nabi berpuasa Senin mensyukuri kelahirannya. Kita puasa Senin karena mengikuti Kanjeng Nabi. Ketika beliau ditanya kenapa juga puasa hari Kamis, sebab hari Kamis itu amal-amal kita diangkat ke langit. Maka saya ingin ketika amal saya diangkat ke langit, saya dalam keadaan berpuasa. Ini juga hadisnya sahih. Jadi amal diangkat ke langit itu ada yang harian, ada yang mingguan. Kalau harian setiap pagi dan sore, amal kita itu diangkat. Pagi sore, amal dari pagi sampai sore dilaporkan oleh malaikat naik sore hari. Nah, nanti yang bagian sore turun melihat amal kita, kemudian pagi hari dia naik laporan. Terus kalau raqib atid nanti laporannya seumur hidup tuh. Jadi malaikat itu komplit yang nyatat kita, nggak bisa bohong kita. Nah, kalau kita di kita kan ada BPK, ada KPK, ada apa lagi tuh. Oh, banyak diawasi tuh proyek-proyek itu, kantor-kantor itu, bukan satu pengawas tok. Nah, begitupun yang melaporkan amal kita ini ada yang malaikat harian, ada yang malaikat mingguan, ada malaikat yang seumur hidup. Kalau yang puasa Daud, hadisnya gimana? Puasa Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih juga, dalam Bukhari juga ada. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Tapi caranya berbeda. Kalau cara yang umum, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, berarti Seninnya enggak mesti kena, Kemisnya juga enggak mesti kena. Contoh nih, Sabtu puasa, Ahad enggak, Senin puasa, Selasa enggak, Rebo puasa, Kemisnya enggak. Kalau Seninnya kena, Kemisnya pasti enggak kena. Nanti kalau putar giliran Seninnya enggak kena, nanti Kemisnya kena. Akan begitu yang terjadi. Dan itu juga boleh. Tapi kalau versinya Kiai Ndresmo, versinya Kiai Ndresmo, Senin, Sabtu puasa, Ahad enggak puasa, Senin puasa, Selasa enggak puasa, Rebonya puasa, Kemisnya puasa. Jadi Rebo sama Kemis didobel. Nanti Jumatnya enggak puasa. Berarti dalam satu minggu yang enggak puasa hanya 3 hari, Ahad, Selasa, dan Jumat. Ahad, Selasa, dan Jumat. Sisanya
puasa semua. Itu puasa sunnah. Kemudian ada puasa yang haram. Puasa yang haram hanya 5 saja. Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Kemudian Yaumus Syak, hari ragu. Hari ragu. Besok ini kan tanggal 29 Sya'ban. Besok 29 Sya'ban. Kalau saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, patokan mereka adalah hisab, menggunakan hitungan. Mereka sudah pastikan Sya'ban 29. Maka mereka besok malam sudah tarawih. Besok malam sudah tarawih karena menghitung pakai hisab dipastikan Sya'bannya 29. Nah, bagi teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama, di samping menggunakan hisab juga menggunakan ru'yah, langsung melihat hilal. Jadi besok malam dilihat dulu hilal, nampak apa tidak? Nampak atau tidak? Nah, berapa derajat dia? Kalau derajatnya memenuhi syarat, maka masuk Ramadan. Kalau tidak, maka tidak jadi Ramadan. Nah, sekarang kalau mau ru'yah, mau melihat hilal ternyata mendung tebal, di mana mau kelihatan? Ketika mendung tebal tidak bisa ru'yah, maka orang-orang yang berpegang kepada ru'yah akan memastikan Sabtu adalah tanggal 30-nya. Begitu. Jadi Yaumus Syak ini, hari ragu ini, berlaku bagi orang yang membiasakan ru'yah. Karena patokannya melihat hilal. Makanya ragu-ragu muncul apa enggak gitu. Kalau Muhammadiyah nggak ada Yaumus Syak. Karena patokannya adalah hitungan saja. Tapi bagi yang berpatokan kepada ru'yah, maka akan ada hari ragu namanya. Ini Sabtu ini 30 apa 1 Ramadan ini. Ketika ru'yah terhalang dengan mendung, maka mereka akan katakan besok tanggal 30. Nah, padahal bisa juga tanggal 1. Karena hari ragu itu, maka haram berpuasa, disempurnakan Sya'bannya 30 hari. Kalau zamannya Nabi dulu pakai metode yang mana? Gimana? Pada saat zaman Nabi pakai ruqyah atau hitungan bisa? Di zaman Nabi dua-duanya dipakai, tapi lebih sering menggunakan ru'yahnya. Lebih sering menggunakan ru'yahnya. Ketika para sahabat, mereka dari Syam, di perjalanan, mereka dapat melihat ru'yah, dapat melihat hilal waktu itu. Mereka dapat melihat hilal. Ini terjadi di Bangladesh ketika saya berada di sana. Jadi negara ini membuat beberapa titik-titik ru'yah. Ternyata hanya 1 titik saja yang bisa melihat, yang lain nggak bisa. Itu pun bisa melihatnya ketika sudah tengah malam. Nggak berhasil melihat di sore-sore itu nggak bisa. Atau awal malam nggak bisa, pertengahan itu baru bisa melihat. Tapi kemudian pemerintah memutuskan, sudah, ini walaupun ada yang melihat, karena informasinya lambat, terlalu lama, kita pemerintah memutuskan Sya'ban sempurna 30 hari. Jadi besok nggak usah puasa, nanti kita akan tarawih besok malamnya. Dan itu ajib itu. Semua mazhab, semua ormas ikut fatwanya pemerintah. Bahkan yang sudah sahur pun nggak jadi puasa. Ya, mereka mengikuti fatwa pemerintah menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada puasa yang haram, yaitu puasa
setelah melewati nisfu Sya'ban. Niki hati-hati niki. Kalau kita nisfu Sya'ban ini, besok ini tanggal 15 nih. Nisfu Sya'bannya masih boleh puasa. Tapi lewat dari 15 itu akan menjadi haram berpuasa. Kecuali puasa yang wajib. Misalnya kita punya qadha puasa Ramadan belum kebayar, maka meskipun sudah lewat nisfu Sya'ban boleh kita puasa karena puasanya wajib. Yang kedua, boleh berpuasa sunnah, misalnya Senin Kemis setelah melewati nisfu Sya'ban, dengan syarat sudah terbiasa berpuasa Senin Kemis sebelumnya. Ini yang sudah rutin puasa Senin Kemis. Begitu melewati nisfu Sya'ban, maka boleh meneruskan kebiasaannya. Yang ketiga, boleh juga berpuasa bukan puasa wajib dan tidak terbiasa puasa Senin Kemis, tapi kemudian pengen puasa setelah lewat nisfu Sya'ban, pengen latihan, kalau Ramadan langsung puasa kayaknya berat ini mau latihan dulu. Maka misalnya kita puasa tanggal 20 nih, 20 Sya'ban kita pengen puasa, maka syaratnya boleh itu setelah 20 sampean puasa jangan batal terus, 21-nya puasa lagi, 22-nya puasa lagi, 23-nya puasa lagi, begitu. Jadi bersambung, jangan 1 hari, 2, 3, 4 hari. Kalau bisa sampai selesai, kecuali yaumus syak tadi. Kalau tidak bisa, maka puasalah 3 hari, 4 hari, tidak boleh 1 hari. Tapi setelah batal, maka tidak boleh puasa lagi. Kadang-kadang setan ini pandai. Kalau bulan Rajab mau puasa, diganggu tuh ada aja. Giliran sudah sahur pun besoknya ada acara. Tapi giliran melewati nisfu Sya'ban, kata setan, biarin dia puasa, biarin gitu. Karena dia tahu kalau kita tidak memperhatikan, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang seorang laki-laki memberitahu, ya Rasulullah, ada 2 orang wanita ikut puasa juga, tapi mereka berdua sudah tidak kuat, minta izin untuk berbuka. Maka Nabi berpaling. Laki-laki itu berkata lagi, Nabi berpaling lagi sampai 4 kali. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kedua wanita itu tidak berpuasa. Bagaimana disebut puasa, padahal mereka telah memakan daging manusia dengan menghibah orang lain. Para ahli fikih sepakat bahwa menghibah ketika berpuasa tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Secara fikih puasanya sah, tidak harus diqadha, tetapi membatalkan pahala puasa. Ya, bisa disebut sia-sia karena gak ada pahalanya. Sama dengan orang menghadiri sholat Jum'ah. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbari fala yatakallamanna ahadukum. Apabila khatib sudah naik ke mimbar, ini baru naik loh, belum khutbah, belum. Khatib baru naik,
Setelah naik kan biasanya adzan dulu tuh. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka janganlah salah seorang di antara kalian berbicara. Apabila salah seorang berbicara, ansit, diem kamu. Ngomongnya tuh ngingetkan orang, kamu diem, jangan ngomong. Padahal dia sendiri ngomong. Walaupun mengingatkan orang, maka disebut faqad lagha, dia telah berbuat sia-sia. Nasihatnya itu lu sia-sia. Kan mengingatkan, jangan ngomong, jangan ribut. Itu kan mestinya nasihat. Biasanya nasihat itu pahala. Itu disebut sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah, dan barang siapa berbuat sia-sia tidak dapat pahala Jumatan. Pahala Jumatnya itu loh tidak dapat, tapi sudah menggugurkan kewajiban. Kalau pakai isyarat masih boleh, karena dalam hadisnya kan tidak boleh bicara. Bukan bara apabila khatib sudah naik mimbar maka tidak boleh bicara, tidak juga boleh berisyarat. Enggak begitu hadisnya. Hadisnya tidak boleh berbicara. Ya gini Pak Ustaz, kalau anak-anak biasanya kan Pak Ustaz ya, kalau nggak ditegur kita yang jadi nggak konsentrasi kan gitu. Ya. Maka solusinya ini anak-anak, pertama, yang boleh ke masjid hanya yang umur 7 tahun ke atas. Ini hadis Nabi masalahnya ini. Ajarilah anak-anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Jadi yang dibawa ke masjid itu yang 7 tahun ke atas. Sehingga kalau dikasih tahu, itu insya Allah mudeng anak itu. Yang kedua, setiap anak duduk dengan orang tuanya, nggak dilepas. Kalau anak-anak duduk, anak-anak sendiri ya ribut. Mau lagi sholat aja bisa ngobrol kok. Ini kita lagi sholat 5 waktu nih, zuhur asar. Di belakang saya ini loh, ngobrol kadang-kadang. Nanti ruku ya sambil ngobrol, sujud sambil ngobrol. Itu sholat, apalagi khutbah. Nah, yang tua-tua ini kadang pengen marah gitu loh. Sholat kok ngomong gitu loh, ngobrol. Tapi anak ini pinter. Begitu baru salam pertama anak-anak sudah lari. Assalamualaikum warahmatullah. Lah anak-anak ini gak salam kedua. Kadang kan sudah cukup salam pertama tok. Assalamualaikum. Lah dia gak salam juga, memang sudah batal kok wong sholatnya ngobrol. Lah anak-anak ini pinter. Kita belum salam kedua, dia udah salam, dia sudah lari. Jadi mau marah itu sudah pada dada di belakang. Jadi anak-anak jangan kurang dari 7 tahun. Yang kedua, bersama dengan orang tuanya masing-masing. Subhanallah ya, saya itu 4 bulan di Turki Pak. 4 bulan, bukan sehari 2 hari. 4 bulan. Kurang lebih 30 masjid saya datangi itu. Itu ndak ada sholat Jumat ribut, itu loh ndak ada. Anak kecil itu kalau sudah masuk masjid ndak ada yang ngobrol, itu ndak ada. Anak kecil ndak ada, anak tua pun ndak ada. Jadi ajib Masya Allah di Turki itu. Memang dulu kerajaan sih ya. Jadi adat dan adab itu sudah dibangun sedemikian rupa. Setengah jam sebelum zuhur itu di taman. Masjid itu ada tamannya. Orang duduk ngobrol, guyon apa. Apalagi ada kafenya masjidnya. Musim dingin kafenya jalan. Teh, kopi apa itu. Ya murah. Nanti kira-kira 10 menit sebelum azan ada yang ngumumin tuh 10 menit lagi azan. Maka orang akan ambil wudhu, kemudian masuk masjid, satu pun gak ada yang bicara. Semua sudah duduk, semua sholat, yang sholat tahiyatul masjid, sholat yang enggak duduk, sudah menghadap kiblat semua. Jadi azan itu sop pertama sudah hampir penuh. Begitu azan dikumandangkan, selesai, langsung sholat sunnah 2 rakaat, 5 menit dari azan sudah qomat. Setelah qomat,
kemudian sholat berjamaah, zikirnya pelan-pelan, doa sama-sama. Setelah itu keluar masjid, nanti duduk-duduk lagi, ngobrolnya ya di luar. Di masjid itu tidak ada orang ngobrol, yang tua ataupun yang anak-anak, tidak ada. Jadi masjid itu betul-betul tempat yang suci, tempat yang sakral, nggak boleh untuk main-main. Apalagi bicara dunia. Nah, sekarang kita lagi duduk aja bisa transaksi jual beli kok di dalam masjid. Kemudian baginda Nabi SAW memerintahkan kedua perempuan itu supaya memuntahkan isi perutnya. Mereka melakukan itu, ternyata keluarlah gumpalan-gumpalan darah. Baginda Nabi SAW bersabda, demi Allah, seandainya gumpalan-gumpalan itu tetap berada di perut mereka, maka mereka akan dimakan oleh api neraka. Maka ketika kita berpuasa Ramadan misalnya, tapi mata kita nggak terjaga, mulut kita nggak terjaga, berarti ada kekurangan dalam puasa kita. Maka karena ada kekurangan dalam puasa, perlu kita melaksanakan puasa-puasa sunnah untuk menambal kekurangan puasa tersebut. Wa in intaqasa min fariidatin qala ar-rabbu unzuru li 'abdi hal min tatawwu'in fayukmalu biha ma intaqasa minal fariidah. Hadis Tirmizi, riwayatnya hasan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada kekurangan dari amalan fardu, dari amalan wajib seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, lihatlah apakah hambaku punya amalan-amalan sunnah, maka dengan amalan sunnah itulah amalan fardunya akan disempurnakan. Kita ada kekurangan dalam sholat, lagi sholat kok mikir kemana-mana gitu, itu kekurangan sholat kita. Maka perbanyaklah sholat sunnah untuk menambal kekurangan dalam sholat fardu kita. Ketika puasa Ramadan kita kualitasnya kurang, karena tidak bisa jaga mata, jaga telinga dan sebagainya, maka kita tambal dengan puasa-puasa sunnah di bulan-bulan yang lain. Kemudian sholat sunnahnya juga mesti ngelandar juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, maha penyayang. Allah lebih penyayang daripada ibu kita sekalipun. Ada peperangan, kemudian sahabat banyak mendapat tawanan. Di antara tawanan itu seorang ibu yang sedang menyusui. Ibu yang sedang menyusui ini nggak bisa tahan melihat bayi-bayi yang sedang nangis. Maka di mana dia melihat bayi nangis, langsung diambil, disusui, diambil, disusui. Kemudian Nabi tanya kepada para sahabat, ibu seperti ini, apakah dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Ya tidak mungkin ya Rasulullah. Ada anak kecil nangis saja, bukan anaknya nggak dibiarin, apalagi sampai dilempar ke dalam api. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada umatnya 70 kali daripada ibu ini. Kalau kita sudah menjaga sholat fardu dengan sungguh-sungguh, kita juga sudah bersemangat sholat-sholat sunnah dengan sungguh-sungguh, maka Allah punya alasan untuk menyayangi kita. Jadi kita ini hanya perlu beramal sehingga kita punya alasan untuk disayang oleh Allah. Tapi kalau tidak mau beramal, pengen disayang, ya ibarat orang nggak pernah nanam kepengen panen. Ustaz, tadi kan dijelaskan 5 yang nggak boleh puasa. Berarti kalau hari Jumat itu nggak ada larangan untuk berpuasa ya? Nah, hari Jumat ini puasanya makruh. Tadi belum yang dibahaskan yang puasa makruh. Puasa hari Jumat makruh kecuali disambung dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.
atau disambung dua-duanya, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Kamis dengan Jumat, atau Jumat dengan Sabtu, atau tadi pas kenanya puasa Daud, kita lagi puasa Daud, Kamisnya puasa Kamisnya nggak puasa, Jumat puasa, Sabtunya nggak puasa lagi. Nah, ketika putarannya harus seperti itu, maka boleh saja. Nah, tapi tentu yang paling afdol yang model Kiai-Kiai Dresmo itu. Tapi mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, hukumnya makruh, karena Jumat adalah hari rayanya orang Islam, terutama hari rayanya orang-orang miskin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari datang seorang laki-laki kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya puasa, tapi saya tidak kuat ini. Saya minta izin untuk berbuka." Kemudian Nabi memberinya izin. Datang lagi orang lain meminta izin, lalu Nabi mengizinkan. Datang lagi orang meminta izin, Nabi pun mengizinkan. Hatta ja'a rajulun faqala ya Rasulullah, fatatani min ahlika dhallata sa'imatain wa innahuma tastahyiyani an ta'tiyaka fa'dhan lahuma faltuftira. Kemudian datang seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ada dua orang wanita yang masih muda, masih dari kalangan keluarga engkau, masih orang-orang Quraisy. Kedua wanita muda itu berpuasa dan mereka malu mendatangi engkau untuk meminta izin berbuka puasa, yakni enggak jadi puasa. Maka berikanlah izin kepada mereka berdua untuk berpuasa." Fa'arada anhu thumma 'awadahu fa'arada anhu thumma 'awadahu fa'arada anhu thumma 'awadahu fa'arada anhu. Nabi berpaling, tidak melayani omongan laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu mengulangi perkataan